Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Ramadhani Putri, NIM 1905050006 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan budaya lokal tentang Rebo Wekasan. Yang pertama ada sasaran. Sasaran kegiatan Rebo Wekasan ini adalah untuk para masyarakat Desa Suci dan Powangan, sanak saudara desa tersebut serta masyarakat secara luas. Lalu budaya lokal apa? Budaya lokal yang dibahas di sini adalah Rebo Wekasan atau yang disebut Rebo Wekasan. Rebo Wekasan ini terletak di Desa Suci dan Powangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Budaya ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu di bulan Safar dalam kalender Hijriah. Kegiatan yang dilaksanakan saat Rebo Wekasan ini membuat tumpeng. Lalu tumpeng tersebut dibawa oleh kaum laki-laki saja dengan berjalan kaki dimulai dari Masjid Jami Rodatus Salam sampai Balai Desa Suci dengan bersolawat. Malam sebelum kegiatan tumpengan tersebut, para warga berendam di sumber mata air kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah. Setelah acara inti di atas, diadakan pula bazar dan pasar malam di sepanjang jalan. Barang yang dijual beraneka ragam, mulai dari pakaian, makanan, mainan, buku, hingga perabotan rumah. Ada juga berbagai macam permainan hingga pameran hewan aneh. Yang dimaksud pameran hewan aneh di sini adalah dari faktor genetika. Selanjutnya, dengan adanya acara Rebo Wekasan ini, jalan utama di Desa Suci dan Powangan ditutup selama 2 kali 24 jam, dimulai sejak malam tumpengan. Namun, bazar dari pasar malam diadakan selama 7 hari dan 7 malam. Di Desa Suci terdapat 2 pondok pesantren, yaitu Mambaus Solihin dan Darut Taqwa, yang ikut serta melestarikan budaya ini dengan memberi izin para santri untuk mengikuti bazar. Pada pasar malam, selain ada berbagai permainan, juga ada panggung hiburan untuk pentas dangdut, bahkan beberapa tahun lalu juga diadakan pentas wayang kulit. Kemudian budaya yang terbentuk. Rebo Wekasan ini membentuk kegiatan atau budaya di masyarakat seperti rajin sholat malam, peduli antar tetangga, berbagi makanan, saling tolong-menolong, dan menjaga kebersihan. Selanjutnya, sejarah budaya. Upacara Rebo Wekasan bermula dari kisah dakwah agama Islam oleh Sunan Giri dan para muridnya di Desa Polaman. Sunan Giri memberi titah kepada Khodam Al-Muqaddam, salah seorang santri, untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Maka Khodam melaksanakan amanat ini dan beranjak pergi menuju Desa Polaman. Di sana sebagian masyarakat menerima dengan hati terbuka. Bahkan ada yang membantu mendirikan masjid yang juga difungsikan sebagai pesantren. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba Desa Polaman tertimpa musibah kekeringan dan kemarau panjang. Walaupun masyarakat sudah terbiasa dengan suasana kering, namun kali ini banyak sekali tumbuhan menjadi layu, binatang ternak dan penduduk kehausan sepanjang hari. Khodam pun melaporkan kepada Sunan Giri. Beliau memutuskan untuk mengunjungi Desa Polaman. Sunan Giri, Khodam, dan para santri melihat sumur di depan masjid yang mulai mengering itu seraya berkata, "Oh, iki toh sumur ginseng." Khodam dan santri lainnya mengangguk. Dengan dikatakannya terdapat sumber air beberapa ratus meter dari masjid oleh Sunan Giri, dibuatlah sumur gede. Namun, karena banyaknya masyarakat yang menimba air, sumber air di sumur gede pun menyusut. Sedangkan musim kemarau tak kunjung reda. Sunan Giri pun memberi petunjuk lagi kepada Khodam untuk menelusuri lereng bukit. Tahun 1403 Masehi, Khodam menemukan sumber air yang sangat jernih dan bersih di sebelah utara kampung Polaman, tepat di bawah rerimbun pohon. Tahun 1913 Masehi dan tahun 1932 Masehi, semasa penjajahan Belanda, dibuat gedung penampungan air untuk mengalirkan air ke daerah Rumo, Sukomulyo, dan kota Gresik lainnya. Setelah Indonesia merdeka, sumur tersebut dikelola oleh perusahaan daerah air minum Kabupaten Gresik, sedangkan gedungnya dialihfungsikan untuk kantor PDAM wilayah Manyar. Tempat itu dengan nama Desa Suci karena airnya memenuhi syarat untuk bersuci. Selanjutnya dibuat 3 pemandian untuk laki-laki, perempuan, dan binatang ternak.
Masjid di Polaman dipindahkan dekat sumber air dan penduduk banyak yang mendirikan rumah kemudian menjadi kampung sumber dan masjid yang baru di dekat pemandian Sendang Sono dinamakan Mamba Utoon. Saat penjajah Jepang, masjid desa pindah ke kampung Gombang dan setelah Indonesia merdeka kembali ke semula dan masjid desa dipindah ke tengah desa suci dan diberi nama Masjid Radhatus Salam hingga saat ini. Kemudian tujuan, budaya rebekasan ini diadakan bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas ditemukannya sumber air hingga persediaan air melimpah dan kehidupan masyarakat berkembang hingga saat ini. Selain itu juga untuk memperingati lahirnya desa suci yang ada karena sumber air tersebut. Kemudian manfaat, 1. Membiasakan masyarakat sholat malam dan menjaga kebersihan. 2. Mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar kuantitas dan kualitas sumber air terjaga. 3. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat desa suci. Kelima, memperkenalkan kuliner khas desa suci. Kemudian positif dan negatif. Positif, masyarakat semakin rajin beribadah. Pepohonan menjadi lestari, masyarakat guyup dan ekonomi meningkat. Negatif, sampah berserakan. Saat jalan ditutup, warga tidak bisa melintas karena itu termasuk jalan utama. Menimbulkan kemacetan, selain warga desa suci harus membayar saat akan melintas. Kemudian nilai-nilai budaya. Yang pertama, nilai rohani, meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan serta mendekatkan diri dan kepada Allah. Kemudian nilai sosial, meningkatkan keakraban dan tegang rasa. Ketiga, nilai ekonomi, meningkatkan pendapatan dan warga desa hasil dari bazar dan pasar malam. Yang terakhir, kesimpulan, rangkaian budaya rebekasa dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas sumber air yang tersedia kepada Allah. Kini semakin berkembang dengan diadakannya bazar dan pasar malam yang berdampak positif dan negatif. Seharusnya warga dan pemimpin desa suci lebih memperhatikan dampak negatif, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.